Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa. Dalam kondisi apapun, pujian tetap layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kuasa atas segalanya dan Allah Maha sempurna dengan perbuatan-perbuatannya. Semuanya pasti ada kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik peristiwa apapun yang dialami oleh hamba-hambanya. Semuanya dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Allah memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan menyiapkan segala hal yang dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Allah menyediakan sumber daya yang sangat luar biasa, dan sumber daya ini secara khusus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan-kemudahan ini yang diberlakukan bagi semua hambanya, baik yang bersangkutan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maupun yang bersangkutan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan rizki rububiyah, disiapkan oleh Allah bagi semua hamba yang hidup di muka bumi yang diciptakan olehnya. Tetapi patut kita ingat, kita terikat dengan sunnah yang disebut dengan sunnah pergiliran atau sunnatu at-tadawul. Allah menegaskan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari kami putar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada kebaikan dan ada keburukan, ada sehat, ada sakit, ada kondisi normal, ada kondisi yang dianggap manusia tidak normal atau yang disebut dengan new normal dan lain sebagainya. Ini pandangan-pandangan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki di balik situasi seperti itu, Allah ingin melihat siapakah yang tetap beriman dan siapakah yang mengemban misi kepeloporan, siapakah yang mengambil peran, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memanfaatkan kondisi yang ada untuk terus menjalani ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang terbaik amalnya. Allah menghendaki dari kita semua yang terbaik amalnya. Amal yang dibutuhkan adalah karya. Allah tidak menginginkan kebaikan di dalam diam kita. Allah tidak menginginkan kebaikan di dalam tindakan dan aktivitas pasif kita, tetapi Allah ingin dan melihat amal-amal kita yang memberi manfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, maupun juga bagi masyarakat kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menginginkan kemudahan, maka Allah menyiapkan segala sumber daya yang diperlukan oleh hamba-hambanya. Yang paling utama yang patut kita sadari bahwa kita adalah sumber daya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kemampuan kepada kita semua melalui potensi yang dititipkan kepada diri kita. Allah memberikan hati, Allah memberikan pendengaran, Allah memberikan penglihatan, Allah memberikan akal dan pikiran kepada kita semua. Tujuannya adalah agar kemudahan fasilitas yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita manfaatkan dengan baik di dalam menjalani kehidupan yang fana ini, sesulit apapun kondisinya itu dalam pandangan kita tentunya, bukan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya dalam pandangan Allah ini mudah dan dimudahkan. Beberapa sumber daya yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk memahami perputaran kehidupan itu dan menyikapi perputaran kehidupan atau sunnatut tadawul itu adalah Allah tidak ingin kita menjalani situasi dan kondisi yang ada ini secara mandiri dan sendiri. Dan kita pun juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
seperti yang pernah diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah ya Allah Engkau biarkan kami dengan diri kami sendiri menghadapi perputaran kehidupan ini, kesulitan dan tantangan kehidupan ini dengan diri kami pribadi, dengan sumber daya sendiri yang kita miliki. Tetapi yang diinginkan adalah kita menghadapi situasi-situasi yang ada ini bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah tidak ingin melihat hamba-hambanya bersedih. Karena yang mengalami seperti ini bukan hanya kita, tetapi yang mengalami adalah semua manusia yang ada di muka bumi ini. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kalian merasa sakit, maka sesungguhnya mereka pun juga mengalami hal yang sama. Pelajaran penting yang dialami oleh kaum muslimin ketika perang Uhud saat menghadapi kesulitan berhadapan dengan lawan, dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kondisi kalah tidak hanya dialami oleh umat beriman, karena yang mengalami kekalahan yang sejenis juga dialami oleh orang lain. Tetapi ada keunggulan yang dimiliki oleh umat beriman yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ada harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ar-roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain tidak berharap kepada Allah, dia hanya berharap pada potensi yang ada pada diri pribadinya. Tetapi orang beriman berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-roja merupakan kekuatan tersendiri, energi tersendiri bagi orang beriman untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang ada. Karena itu jangan putus harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa menghadapi situasi sesulit apapun, karena Allah bersama dengan orang-orang yang beriman, bersama dengan orang-orang yang bersabar. Pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana kita menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita ini, di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang kita anggap sulit itu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendampingi orang-orang yang beriman dan bersabar di dalam menghadapi ujian-ujian yang ada. Tetapi patut kita perhatikan, sabar di dalam Islam maknanya bukan pasif. Karena al-Islamu dinul amal. Islam itu agama dinamis, agama yang mengedepankan amal. Bahkan terma-terma yang konotasinya mengandung sifat pasif sesungguhnya tidak demikian. Justru di balik hal-hal yang dianggap pasif itu ada makna-makna yang dinamis dan makna-makna yang aktif. Karenanya kalau kita mencoba membaca yang ditulis oleh para ulama terkait dengan makna sabar, tawakal dan sebagainya, maknanya adalah sangat kontekstual dan maknanya sangat kondisional. Sabar bagi seorang pejuang di medan perang adalah keberanian. Sabar bagi seorang muslim di dalam menghadapi tantangan kehidupan adalah keuletan dan kreatif di dalam mengelola realita yang ada. Jangan heran kalau misalnya kita mendapati orang yang tidak beriman kepada Allah ternyata lebih dulu move on menghadapi situasi dan kondisi seperti yang saat ini kita alami. Kenapa demikian? Karena mereka menyadari bahwa sunnatullah seperti ini harus dihadapi dan harus dilakukan adaptasi. Dan itu memang dikehendaki oleh Allah. Ini yang saya katakan tadi tentang rezeki rububiyah yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Yang beriman maupun tidak beriman diberi kesempatan yang sama dengan rezeki rububiyah ini dan diberi potensi yang sama untuk menghadapinya. Tinggal kemudian kita sebagai umat beriman memanfaatkan ini semua dalam rangka move on, di dalam rangka melakukan perubahan-perubahan dan beradaptasi dengan kondisi yang kita alami. Kuncinya adalah kesabaran serta keyakinan. Kaidah ini diinspirasi oleh ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang menyebutkan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin yang memberi petunjuk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sabar dan ketika mereka yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini modal utama bagi seorang muslim menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Sabar dan yakin. Sabar dimaknai dengan tindakan yang aktif, kreatif di dalam mengelola realitas bahwa kehidupan ini tidak akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada kemudahan-kemudahan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Ya, jangan khawatir dengan potensi-potensi yang terbatas, karena sesungguhnya Allah memberikan satu hal yang tak terbatas pada diri manusia dan semuanya diberi peluang yang sama, yaitu tentang zati, tentang diri kita. Bagi seorang muslim yang harus dipahami adalah sebelum kita bicara tentang modal finansial misalnya atau modal fasilitas yang ada, maka sesungguhnya dirinya sendiri itu adalah modal. Inilah yang disebut di dalam ekonomi Islam dengan istilah at-tamwil adzati. Kita berusaha untuk mengeksplorasi kemampuan diri untuk bisa membuka peluang-peluang yang ada serta menghadapi tantangan dan kendala yang dihadapi. Jangan khawatir, karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita semua di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka syai'un minad dunya. Ada 4 hal bila kalian memilikinya, meskipun tak punya modal dunia, tidak punya modal finansial, masih tetap bisa eksis di dalam menjalani kehidupannya. Yang pertama, kata Nabi SAW adalah hifdzu amanah, menjaga amanah. Yang kedua, sidqu hadis, ucapan yang jujur. Dan yang ketiga, husnul khaliqah, akhlak yang baik. Dan yang keempat, iffatu tu'mah, makanan yang baik. Resep ini pernah dicoba oleh Rasulullah SAW. Dibanding dengan masyarakat yang lain pada saat itu, boleh dikata Nabi sangat minim. Bahkan beliau menjadi objek ejekan orang-orang kafir yang tidak memiliki apa-apa. Ditambah dengan orang-orang yang bersama beliau yang juga dikategorikan sebagai aradhiluna, orang-orang yang hina, yang rendah, kalangan bawah menurut orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Tetapi dengan amanah beliau, dengan kejujuran beliau, serta akhlak yang baik yang beliau miliki, ternyata beliau menjadi orang yang unggul. Bahkan saat krisis dan situasi sulit dihadapi oleh orang-orang Mekah pada saat itu, justru Rasulullah SAW bisa tampil bersama Al-Abbas radhiyallahu anhu, paman beliau, mendatangi Abu Thalib untuk menawarkan bantuan. Seorang pemuda yang lahir dari kalangan orang yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy, lahir dengan keterbatasan-keterbatasan tanpa orang tua, tetapi dengan at-tamwil adzati, investasi diri, mengembangkan kemampuan dan potensi diri yang dibingkai dengan akhlak yang baik, dibingkai dengan kejujuran, dibingkai dengan amanah, dan dibingkai dengan akhlak yang baik, bahkan menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitarnya. Bahkan beliau diberi gelar Al-Amin oleh masyarakatnya, bahkan menjadi core utama dakwah beliau yang dinyatakan dalam hadisnya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwasannya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia yang ada di tengah-tengah masyarakat. Akhlak bukan sekedar hiasan, tetapi akhlak menjadi modal yang penting untuk move on. Akhlak menjadi modal yang penting di dalam menjalani persaingan-persaingan kehidupan yang ada. Inilah at-tamwil adzati. Kita menghadirkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi situasi-situasi yang terus bergulir seperti ini, dan kita menghadirkan akhlak yang baik di dalam kehidupan ini dengan tujuan kita mampu eksis dan kita mampu unggul di dalam sunnah pergiliran
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyertakan Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi tantangan kehidupan, melibatkan akhlak yang mulia di dalam menjalani sunnah bergiliran, dan juga jangan lupa memanfaatkan kerjasama dengan saudara. Keunggulan kaum muslimin ada pada al-ukhuwah, persaudaraan, dan substansi persaudaraan itu ada ta'awun dan takaful, bekerja sama dan saling meringankan satu sama lainnya. Rasulullah SAW pernah mencoba hal ini saat mempersatukan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Kesulitan-kesulitan dihadapi oleh orang muhajirin yang datang dan masuk kota Madinah tak membawa apa-apa atau membawa harta yang tak terlalu berarti, tetapi kesulitan yang dihadapi oleh muhajirin ini bisa diselesaikan dengan baik oleh Rasulullah SAW dengan ta'awun, dengan membangun sinergi antara umat Islam satu sama lainnya. Ke depan, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bekerja sendiri, yang maju sendiri, yang berjuang sendiri akan kalah dikilas oleh sunnah bergiliran ini. Tetapi yang bersinergi, yang bekerja sama, saling melibatkan saudaranya untuk menghadapi tantangan dan cobaan yang ada, dialah yang akan unggul dan akan kuat, karena Rasulullah juga mengingatkan, al-mu'minu qawiyyun bi akhi. Orang mukmin akan kuat dengan saudaranya. Tidak hanya kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kuat di dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.